Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan kembali menonton dan menyaksikan video kesaksian seorang muslimah di mana ia mengambil keputusan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa ini, bagaimana sebelum dan sesudah ia percaya kepada Kristus, ia juga rela berkorban, yaitu di mana ia mengabdikan dirinya melayani Tuhan kita Yesus Kristus di desa-desa dan juga di kota-kota. Ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bahkan banyak jiwa yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang aku lakukan supaya aku bisa selamat, perbuatlah demikian, yaitu percayalah kepada Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Karena itu mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Tuhan yang dulunya sama seperti saya dari Kedar ya, Ibu Prasetya Suparmi. Saya mau dengar tadi ya, katanya dulu itu dia kesal banget dan jijik sama orang Kristen ya, sama seperti saya. Tapi dia lebih ekstrim. Bagaimana dulu ceritanya Bu Pendeta? Sekarang sudah jadi pendeta, tapi saya mau tanya bagaimana Tuhan bisa menjamah seorang yang dulu membenci, bahkan Jing Gembel dibilang orang gila kita ya. Lanjut Bu. Awalnya saya memang sejak kecil, tempat saya tinggal itu komplek pecinan. Jadi Kelengan kecil itu kompleknya kebanyakan Chinese dan kebanyakan orang Kristen. Yang kebanyakan orang Kristen dan yang Islam itu hanya keluarga saya. Saya sebetulnya asli dari Klaten. Nenek moyang saya pengikut Kedar semua, dan pada kelihatan mata-matanya tok gitu ya, seperti itu. Cuma saya karena kerja di Semarang, saya akhirnya di Semarang dan tinggal di komplek pecinan di Kelengan kecil. Saya tidak tahu apa Tuhan atur, saya tidak tahu. Kalau sekarang saya tahu kalau itu Tuhan yang atur, tapi kalau dulu saya belum tahu. Ternyata saya bertetangga dengan orang tua pendeta almarhum Petrus Agung Purnomo. Jadi saya dekat dengan beliau, rumah dekat, dan beliau banyak memberkati saya secara jasmani. Tapi saya saat itu jengkel, apalagi kalau Natal tiba di TV di mana-mana adanya jenggembel, jenggotnya gembel. Saya bilang gitu, seperti itu Tuhan, orang Tuhan dipenteng pakai cawet gitu kok ya disembah-sembah. Saya seperti itu dulu saudara. Dan juga waktu itu saya juga berpikiran, orang ini agama opo, susah nyanyi, seneng nyanyi, terus ya pokoknya saya paling anti dengan orang Chinese dan juga orang Kristen saat itu. Tetapi pada saatnya saya diizinkan Tuhan sakit. Saya sakit dan saya masuk di rumah sakit Panti Wilasa Citarum. Waktu itu saya ingat, dan di Citarum itu ada sekelompok hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Pada saat itu saya ngomong, saya Islam, saya tidak mau didoakan sama orang Kristen. Saya kafir. Saya orang Islam, saya tidak mau didoakan. Saya punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan saya, dan saya tidak akan sekali-sekali nyembah orang yang dipenteng. Saya bilang gitu. Tapi saat itu saya sakit, katanya tipes, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Dan saat malam saya sholat tahajud, ada suara dan ada sinar. Saya seringkali sampai saat ini seringkali mendapat penglihatan dari Tuhan. Memang saya tidak tahu, tapi yang jelas waktu itu ada sinar dan ada suara yang ngomong gini, kalau kamu ingin selamat, kamu ikut aku. Saya mikir, siapa kau bilang gitu? Apa kamu orang yang dipenteng itu? Saya bilang gitu. Apa tadi gimana Bu? Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Apa kamu orang yang dipenteng itu, yang disembah-sembah sama orang-orang Cina itu? Saya bilang gitu. Orang-orang tidak sunat itu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya enggak bergeming. Terus saya tetap masih sholat. Saya sampai dicari ke dukun-dukun sama orang tua saya. Sampai suatu saat dukunnya di Gunung Kidul, saya ingat rumahnya itu ada lilitan ular besar. Nah, di situ saya mau kayak ditumbal kayak gitu saudara. Saya tidak tahu, tapi waktu itu saya sempat sembuh. Terus saya kembali, saya aktivitas biasa, kerja lagi di toko emas seperti biasa. Sampai suatu saat ada suara itu terngiang-ngiang terus. Saat itu puasa, kalau tidak salah saya lupa ingat puasa apa pas tarawih, itu ada suara lagi, ikut aku kalau kamu ingin pasti ke surga. Kamu rajin ibadah, sia-sia kalau kamu tidak ikut aku. Seperti itu. Akhirnya saya cari-cari
teman saya yang Kristen, saya akhirnya nyolong-nyolong, mencuri-curi ke gereja, ke tempat Bapak Timotius Subekti. Tapi waktu itu saya kalau ditanya ke pasar atau ke teman, pokoknya tidak berani ngaku kalau ke gereja. Di gereja saya cuma diem aja, ditanyai jiwa baru, saya bilang enggak, saya bilang gitu karena saya tidak mau diinjili. Tapi setelah saya dengar firman, lambat laun saya di situ malah saya terus bertumbuh jadi aktivis gereja, singkat cerita, dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sekolah Alkitab di STT Soteria angkatan pertama. Sampai akhirnya ketemu dengan pendeta Yohanes Saryono yang saat ini jadi suami saya, dan saya melayani pekerjaan Tuhan mengembalakan sudah 26 tahun karena Tuhan. Terima kasih dan berkati. Belum selesai Bu, kita sekarang madep ke sana. Ayo kamu ikutin sini. Ini dia ya. Kucing garong, iya. Ayo ke sini liatin ya. Nah ini loh hamba-hamba Tuhan yang lainnya ya. Tapi ternyata ini ada dulunya Mbak ya. Bukan Mbak ya. Jilbab saudara. Saya lepas jilbab karena setelah jadi hamba Tuhan makanya rambutnya tipis dulu saya. Kalau keluar mesti pakai baju syar'i. Lalu apa rintangan pertama pada saat akhirnya Ibu memutuskan untuk mengikuti Yesus? Sampai saat ini kakak-kakak saya senantiasa bilang, kemarin kayak kalau saya ke Klaten itu bilang, kamu tuh tak doakan siang malam, kamu itu harus kembali, apalagi sekarang kamu malah jadi istri hamba Tuhan, malah jadi hamba Tuhan, bener-bener kamu intipin rokok. Katanya seperti itu. Tapi ada sukacita yang dahsyat yang tidak ditemukan di sana ya Bu? Dulu kalau sholat itu rasanya ya cuma sholat gitu. Sekarang setelah saya percaya Yesus, saya juga masih belajar agama-agama yang lain. Saya percaya kalau saya mengikut Tuhannya benar, seperti kata Pak R tadi, Bang R itu sepaham dengan aliran suami saya. Tidak semua dengan Bang R tadi saya ngomong sepaham dengan Bang R, saya ngomong mbak suami saya, ini pahammu. Tidak semua orang yang percaya Yesus pasti masuk surga, tetapi yang mengikut Tuhan sampai akhir, yang memegang perintahnya itu yang pasti masuk surga. Saya banyak mengalami tekanan, hambatan di pelayanan, tetapi saya percaya kalau saya mengikut Tuhan benar-benar pasti Tuhan beri kekuatan. Dan saya kemarin terakhir dinampai nama saya dikasih Pak Timotius Subekti Stefani. Ternyata artis Stefani itu dimahkotai, dan Tuhan memberi penglihatan kepada saya. Dia ngasih mahkota indah sekali. Tuhan bilang, kamu pengen enggak seperti ini, dapat ini? Pengen Tuhan, saya bilang gitu. Mana tanganmu? Tangan saya diminta 2 gini, terus ditaleni. Kalau kamu ingin mahkota ini, kamu harus siap kemana Tuhan bawa dalam hidupmu. Berarti saya harus siap menderita kalau saya ingin diberi kemuliaan sama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jadi sekarang sudah yakin dan pasti tidak akan kembali? Tidak akan, dan saya pesan sama anak-anak saya, kamu berteman dengan siapa saja boleh, tapi kalau untuk pacar, baru pacar loh ya ini, harus yang seiman. Tanpa seiman tidak mungkin Ibu restui. Mending Ibu hilang telur satu, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Haleluya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, saudara. Hanya satu, Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita. Agama apapun itu hanya jalan berusaha mencari ke surga, tetapi hanya satu, bukan agama Kristen, tapi Yesus Kristus juru selamat kita yang sanggup membawa ke surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bu Stefani. Sekarang menjadi Ibu Pendeta Stefani ya. Kalau Bu Stefani, kamu juga bisa ya. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa ke surga melainkan melalui Bapakku yang di surga ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Mana suaminya Bu? Bojoku. Ketok sini, ketok. Liatin ketok sini. Ini. Ini Pak Pendeta di sini nih. Pak Pendeta di sini ya. Selamat Natal Pak. Selamat Natal buat Lucy Daiva Channel. Selamat Hari Natal 2022 buat Lucy Daiva buat saudara-saudaraku seiman di sana. Oh ya, buat saudara-saudaraku seiman. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak. Ayo. Iki bojone ini ibu lagi. Istrinya Bu Step. Salah kan saya. Iki suaminya Bu Stefani mana toh Ibu sini? Nah ini, Bapak jangan-jangan yang jeburin dia ya Pak. Jeburin apa Bu? Jeburin apa Bu? Jeburin ke neraka kata keluarganya dia. Kan, Sepimo itu sampai sekarang kan doa ya, tak doain kamu malah jadi hamba Tuhan, kamu intipin neraka. Ya ini dia suaminya Bu Stefani, Pak siapa Pak? Yohanes Saryono. Ini
juga dulu Bu, ini juga imam masjid ini suka ngajani. Iya ini grupnya ini. Kalau sholat bersama-sama teman-teman, kami menjadi imamnya. Tetapi memang ya pada waktu itu saya diinjili sama kakak saya tentang Tuhan Juru Selamat. Ya pada waktu itu saya memang pas puasa dapat 4 hari. Tapi pada waktu itu ya di jamaah Roh Kudus tentunya, saya akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, Pak. Siapa tadi Bu? Yohanes. Pak Yohanes. Nanti kita akan dengarkan kesaksian Pak Yohanes lewat StreamYard aja karena kita sudah hujan dan kami mau ke tempat pelayanan yang kedua. Terima kasih ya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Iya, boleh. Salam dulu kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Ciu, bye-bye. Selamat melayani juga sama-sama. Ya, 08. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal.
karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, kata Yesus, tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18-27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendahan hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.